Shalom Bapak Ibu, dengan kami di 5 menit penuh harapan kita lanjutkan terus pembelajaran kita. Kemarin kita sudah melihat bagaimana penyebab Simpson kemudian kalah dalam taruhan tentang mimpinya. Kita sudah belajar oleh karena dia ceroboh dengan memberitahu rahasia mimpinya itu atau rahasia teka-tekinya itu kepada istrinya sehingga kemudian bocor. Yang kedua, kita melihat sekalipun Simpson telah menyentuh mayat, dia dipenuhi dengan roh Allah, dia minum alkohol yang melanggar sebagai orang nazir Allah, tapi roh Allah tetap memenuhi dia untuk menaklukkan orang Filistin. Di sana kita melihat bagaimana kedaulatan Allah bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Allah tidak bisa dihalangi dan dibatasi oleh dosa manusia. Sekarang bagian ketiga, jika kita melihat arti dari kekalahan Simpson dalam hal teka-tekinya kepada 30 orang Filistin, kita bisa melihat begini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. 30 orang Filistin itu kira-kira mewakili 30 hikmat orang Filistin. Dan ternyata ke-30 orang tersebut yang pada awalnya begitu percaya diri bahwa mereka mampu untuk bisa menjawab teka-teki dari Simpson. Namun ketika kemudian teka-teki itu disodorkan kepada mereka, ke-30 orang ini tidak mampu untuk menjawabnya. Itu sebabnya mereka membajak lembu betina Simpson. Simpson berkata begitu tentang istrinya. Mereka 30 orang ini mengancam istrinya untuk memberitahu, merayu Simpson supaya tahu arti dari mimpi, supaya mereka tidak kalah dalam perjudian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi orang-orang Filistin yang tadinya menganggap mereka punya hikmat, percaya diri untuk bisa memecahkan teka-teki dari Simpson, pada sesungguhnya, pada hakikatnya mereka tidak mampu memecahkannya, kecuali mereka melakukan siasat jahat melalui istri Simpson. Bapak Ibu, seorang penafsir memberitahu tentang teks ini dengan berkata begini, Bapak Ibu. Mustahil untuk mengetahui atau mengerti hikmat surgawi dengan hikmat duniawi. Ke-30 orang Filistin mewakili hikmat duniawi. Teka-teki Simpson mewakili hikmat surgawi. Mustahil untuk mengenal pekerjaan Allah tanpa roh Allah. Dia berkata begitu. Mustahil untuk mengerti hal-hal surgawi tanpa roh surgawi itu. Kalau begitu kita bisa merenungkan bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada hal-hal yang kita anggap berhikmat dari dunia ini, Bapak Ibu, tetapi belum tentu itu hikmat yang datang dari Allah. Dan kita, jika kita ingin mengetahui lebih jauh, tahu tentang hikmat Allah, mengerti tentang hikmat Allah, menyadari dan menghidupi hikmat Allah tersebut, Bapak, Ibu, dan saya, kita diminta untuk dekat dan intim dengan roh Allah. Betapa pentingnya untuk memahami hal-hal hikmat yang dari surgawi. Kita membutuhkan roh Allah yang hidup untuk bisa menerjemahkan hikmat itu, membuat kita mengerti dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, sekali lagi, berbeda hikmat dunia dengan hikmat surgawi. Bapak Ibu, jelas sekali berulang kali Tuhan Yesus mengutip bagian-bagian tentang perbedaan hikmat dunia dengan hikmat surgawi. Tuhan Yesus berkata dalam khotbah di bukit itu, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka adalah pemilik kerajaan surga. Perhatikan perbedaan hikmat duniawi dengan hikmat surgawi. Bagaimana mungkin miskin bisa berbahagia? Bagaimana mungkin berduka cita namun berbahagia? Lebih jauh lagi Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Hikmat dunia tidak mengerti bagian ini, Bapak Ibu. Hikmat dunia tidak sanggup untuk bernalar lebih jauh tentang perkataan-perkataan Kristus. Roh Allah yang hidup dalam diri kita, yang menerjemahkan itu, yang membuat kita mengerti apa maksud perkataan Kristus. Dan sesungguhnya seperti kata itu, kasihilah musuhmu, demikianlah Allah juga mengasihi musuh-musuhnya. Sekurang-kurangnya memberi mereka matahari yang sama, memberi musim-musim yang sama, memberi siang dan malam yang sama. Sampai tiba waktunya mereka akan beroleh keadilan dan penghakiman dari Allah. Pendek kata Bapak Ibu, hikmat dunia berbeda dengan hikmat surgawi.
Renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.